Tuhan, biar sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup setiap kami, ini hati setiap kami Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan. Kami mau menerima setiap pesan Tuhan, setiap rema yang Tuhan berikan sore hari ini. Biar masuk dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar setiap benih jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan bisa berbuah 5-10 kali lipat Tuhan. Bahkan beratus-ratus kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berikan setiap kami Tuhan hati yang mau belajar Tuhan, hati seorang murid. Berikan telinga yang dengar-dengaran akan Roh Kudus Tuhan. Biar kami mau menangkap setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk sore hari ini disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Shalom teman-teman. Boleh coba kanan kirinya disenyumin dulu. Kamu cantik banget deh hari ini. Kamu ganteng banget loh hari ini, kamu luar biasa loh. Oke teman-teman, perkenalkan. Nama saya Sela, buat yang belum kenal. Hari ini saya bersyukur dikasih kesempatan untuk sharing, dan tema sharing saya adalah Your Scars Are Beautiful. Disclaimer, ini bukan lagu ya teman-teman. Ini adalah sebuah rema yang cukup berbicara kuat dalam hidup saya sepanjang tahun ini. Dan waktu saya dapat kesempatan kasih tahu ke Bom Bom untuk sharing hari ini, saya benar-benar doa apa yang mau Tuhan sampaikan untuk saya dan teman-teman hari ini. Dan temanya adalah Your Scars Are Beautiful. Oke. Teman-teman gini, saya mau memberikan sebuah pertanyaan ya. Siapa di sini yang gak pernah terluka teman-teman? Ada yang gak pernah terluka, yang gak pernah ngerasain sakit selama hidupnya deh. Gak pernah ngerasain sedih, gak pernah ngerasain kecewa. Adakah teman-teman? Gak ada ya. Kita semua di sini pasti pernah terluka ya. Entah karena kecewa, entah karena ekspektasi sendiri, entah karena ditinggalkan. Yang ketawa kenapa tuh? Entah karena apapun teman-teman. Tapi kita di sini pasti pernah terluka. Dan semua luka yang mungkin kita pernah alami itu pasti berbekas. Setuju nggak teman-teman? Di sini ada yang pernah jatuh, atau mungkin keplarak, atau mungkin tabrakan, jatuh dari motor, pasti luka dan berbekas, betul? Saya tuh waktu kecil, saya juga gak inget berapa bulan, cuman mama saya pernah bilang saya tuh pernah kesiram air panas. Saya gak inget persis kejadiannya gimana dan rasa sakitnya gimana. Cuman sampai dengan detik ini kaki saya itu ada bekas lukanya teman-teman. Dan itu udah saya kasih salep, segala jenis salep penghilang luka, dan itu masih berbekas. Jadi ya udahlah, saya udah damai dengan hal itu. Jadi di sini poinnya adalah kita di sini semua pernah terluka dan lukanya meninggalkan bekas. Setuju teman-teman sampai sini? Nah, tapi kalian pernah gak bertanya-tanya gitu, kenapa Tuhan itu mengizinkan kita terluka? Kenapa Tuhan, Bapak kita, sahabat kita, Raja kita itu mengizinkan anak-anaknya, kita yang dikasihinya itu sebenarnya kenapa sih Tuhan tuh mengizinkan kita terluka? Pernah bertanya gak teman-teman? Oh udah diem, mungkin kalian ini ya menerima dengan hati yang lapang gitu. Jadi teman-teman, ada di satu momen di mana saya mengalami hal yang menurut saya cukup berat lah. Waktu itu saya dilanda dengan badai dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Saya kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan hari itu saya tuh di tengah teriakan kekecewaan saya, di tengah teriakan kesakitan saya. Itu saya tuh cuma tanya satu hal sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Engkau izinin hal ini terjadi dalam hidup saya gitu? Kenapa katanya saya yang dikasihi dan diakui sebagai anak, kenapa harus terluka gitu? Bukankah orang yang menyayangi kita harusnya itu menjagai dengan sungguh-sungguh, betul nggak teman-teman? Siapa di sini yang punya pacar? Angkat tangan kalian semua yang punya pacar. Nah ini kalian kalau punya pacar, kalian pasti mau melindungi pacar kalian, betul nggak sih teman-teman? Bener nggak teman-teman? Atau kalian kayak ya udahlah terserah pacar saya misalnya jatuh dari motor, ya udah saya nggak khawatir, kan nggak mungkin, bener nggak teman-teman? Kalian pasti kalau saya pacarnya jatuh dari motor kayak kenapa disamperin dan sebagainya, bener nggak teman-teman?
Nah, tapi kalian pernah gak sih bertanya-tanya dalam hidup, kenapa Tuhan itu mengizinkan kita ngalamin proses dan seringkali proses itu melukai jiwa kita, mungkin melukai hati kita, dan itu meninggalkan bekas. Kita gak mungkin tiba-tiba amnesia kan teman-teman, bulan depan terus kita lupa waktu itu saya disakitin sama orang. Siapa ya? Kan kita gak mungkin amnesia, bener gak teman-teman? Seringkali itu masih mengingatkan, betul teman-teman? Dan hari itu di tengah tangisan saya, di tengah teriakan kekecewaan saya, Roh Kudus cuma bilang satu hal sih. Karena Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita semua, makanya kita tuh diizinkan untuk melewati proses demi proses. Tapi saya yang INTJ ini, yang thinkingnya dominasi 70%, saya juga masih bertanya-tanya gitu. Kan kalau misalnya sayang harusnya dilindungi dan dijagai. Harusnya nggak usah nih ngelewatin hal-hal kayak gini biar hidup saya tuh tenang, bahagia, happy kyowo. Bener nggak teman-teman? Tapi Tuhan itu akhirnya menjabarkan banyak hal yang akhirnya saya mau bagikan ke teman-teman semua sore hari ini. Biar kedepannya siapapun kita, dimanapun kita berada, di masa apapun Tuhan izinkan terjadi, kita bisa merespon dengan hati yang benar. Amin. Mari kita sama-sama buka di Ibrani 12 ayat 6 teman-teman. Boleh next slide. Nah ini dia. Ini saya nggak tahu kenapa PPT-nya seperti ini ya. Ya sudah. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7 bisa kelihatan nggak teman-teman? Bisa? Oke, kita mau baca bareng-bareng ya. Ini terjemahan FIYH, firman Allah yang hidup. Oke, kita mau baca bareng-bareng ya teman-teman. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7, 3, 2, 1. Karena nah, ini dia jawaban dari kefrustasian saya hari itu teman-teman. Di ayat ini berkata, ada nggak bapak atau ada nggak orang tua yang nggak pernah marahin anak? Gak mungkin ya, kita semua pasti pernah dimarahin, betul? Mungkin ada yang pernah dikeplak, ada yang pernah dipukul, ada yang pernah disabet. Tapi itu adalah bukti cinta Tuhan, bukti cinta orang tua kita sama kita. Supaya apa sih teman-teman? Supaya kita itu nggak melakukan yang salah, tapi kita melakukan yang benar. Amin. Nah, tapi dasarnya memang karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mencintai kita, makanya Tuhan itu mendidik kita teman-teman. Tapi ada 3 hal, ada 3 poin yang mau saya sampaikan sore hari ini. Kenapa Tuhan itu mengizinkan proses demi proses, mengizinkan luka, mengizinkan didikan dalam hidup kita. Oke, mau kita sama-sama belajar ya teman-teman. Next. Oke, yang pertama, didikan itu menjadikan kita dewasa. Sama-sama katakan dewasa. Oke. Di note down atau kalian garis bawahi di poin pertama dikatakan menjadi dewasa itu perlu dan harus. Kenapa perlu dan harus? Karena Allah menginginkan kita itu untuk berbuah. Sama-sama katakan berbuah. Apa aja buah-buah rohani teman-teman? Ada yang ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbuah, itu kita bisa disebut dengan yang namanya Kristen sejati atau disebut dengan anak-anak Allah yang sejati. Nah, kenapa kita harus berbuah? Karena di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dibakar. Dan kita pastinya sebagai anak-anak Tuhan kita gak mau hidup di luar Tuhan, betul? Betul teman-teman? Makanya kita harus berbuah. Katakan kanan kirinya, berbuah. Mantap. Oke, nah salah satu cara supaya kita berbuah adalah melalui pembaharuan pikiran. Apa itu pembaharuan pikiran kak? Pembaharuan pikiran itu berbicara tentang perubahan pola pikir sesuai dengan firman Allah. Di sini siapa yang udah baptis Islam teman-teman? Udah baptis Islam? Oke, mostly udah baptis Islam ya. Jadi ketika kita baptis Islam atau kita sebut dengan lahir baru, itu yang diperbaharui adalah roh kita. Tapi kalian harus ingat bahwa jiwa kita juga perlu diperbaharui. Tapi sayangnya sebagai manusia kita itu seringkali melekat dengan cara pikir yang salah.
cara pikir dunia. Kita selalu ditanamkan dengan stigma-stigma dunia yang salah. Dan ini yang Tuhan coba untuk ubah dalam hidup kita, supaya kita punya pola pikir sesuai dengan firman Allah. Nah, maka dari itu Tuhan itu seringkali mengizinkan kita untuk diproses dan dididik supaya kita memiliki pola pikir sesuai dengan firman Allah. Makanya kita bisa berbuah. Sampai sini paham teman-teman? Oke, mantap. Nah, seringkali gini, Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba ujuk-ujuk ngasih didikan gitu, tiba-tiba keplak. Kalian kalau misalnya tiba-tiba nih lagi nonton TV terus udah kayak gitu, mama kalian datang tiba-tiba keplak gitu, bingung nggak? Bingung kan? Sama aja kayak Tuhan gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba ngasih didikan gitu, bukan tiba-tiba Tuhan yang menghajar kita kadang dengan keras gitu. Seringkali dia itu udah kasih warning, dia udah kasih alarm, dia udah kasih instruction dalam hidup kita. Misalnya, jangan, sesimpel gini, Tuhan kasih instruction ke Adam dan Hawa, betul nggak teman-teman? Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Adam dan Hawa mau denger nggak? Enggak. Makanya dia mengalami konsekuensi dan mengalami didikan yang dari Tuhan. Dia mengalami konsekuensi, dia harus keluar dari Taman Eden dan lain sebagainya. Nah, sadar nggak sadar, kita itu seringkali udah dikasih instruction sama Tuhan. Tuhan udah bilang, jangan nyontek, jangan jahatin temen, jangan gosip, jangan ini, jangan itu. Tapi kita seringkali gak denger gitu. Atau mungkin kita semua yang pelayan gitu, jangan sombong nak, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kita tuh gak dong gitu, kadang kita gak ngerti, oh kita tuh udah sombong ya, oh kita tuh udah salah loh. Oh kita itu udah melakukan hal yang jahat loh. Oh kita udah melukai hati Tuhan loh. Seringkali itu kita gak sadar. Dan kadang cara Tuhan menyadarkan adalah dengan cara kita melalui proses. Karena kalau kata quotes gitu ya, pelajaran paling penting dalam hidup apa sih teman-teman? Pelajaran ya selama hidup kita ini kita mengalami apa sih? Itu kan pelajaran paling berharga, betul gak teman-teman? Dan itu yang seringkali Tuhan mau ajarkan sama kita gitu. Jadi ketika kita dididik, ketika kita diproses, pastikan kalian itu memiliki respon hati atau sikap hati yang benar. Supaya apa? Supaya setiap perjalanan kita dengan Tuhan itu tuh bisa mengubah pola pikir kita yang salah. Dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita sama-sama mau baca di Proverbs. Proverbs itu Amsal. Amsal 12 ayat 20. Boleh next slide. Di Amsal 12 ayat 20 versi TPT, The Passion Translation. Dikatakan seperti ini, when you are punished severely, you learn your lesson well. For painful experiences do wonders to change your life. Artinya apa Bang Messi? Artinya ketika kamu itu dihukum secara severely itu secara sakit gitu, secara keras, kamu akan belajar sesuatu, kamu akan mempelajari pelajaran kamu dengan baik. For painful experiences, karena setiap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan akan mengubah hidup kalian. Yang percaya katakan amin. Di terjemahan lain ada yang mengatakan for strokes atau correction reach to the innermost parts. Artinya apa sih? Kadang koreksi-koreksi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tuh menyentuh jiwa kita teman-teman. Merobek setiap kedagingan kita, pride kita sebagai manusia, ego kita, kemanusiaan kita. Tapi ketika udah menyentuh innermost part itu, disitulah ada perubahan hidup teman-teman. Di situ ada perubahan pola pikir. Dan ketika kita mengalami perubahan pola pikir sesuai dengan firman Tuhan, di situ baru kita bisa berbuah. Oke teman-teman, jadi saya berdoa kita semua dari sini, pulang dari sini ketika kita ngalamin ujian. Mungkin kalian ada yang lagi diproses ya, entah apapun lah dalam hidup kalian. Tapi saya berdoa supaya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita bisa meresponi setiap didikan, setiap proses itu sesuai. Kita tuh punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Kita punya respon yang tough di hadapan Tuhan. Jadi setiap proses, setiap didikan yang terjadi dalam hidup kita menjadikan kita next level. Dan kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan, kita bisa cerita tentang kemuliaan Tuhan, kita bisa menceritakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Next slide. Selanjutnya. Nah,
Teman-teman, wih, apa ini tahu diri kak? Gitu kan. Seringkali kita itu kalau misalnya udah hidup di zona nyaman dan aman gitu, kita merasa sekolah kita baik-baik aja, nilai kita aman-aman aja, keluarga kita oke-oke aja, pelayanan kita oke, kayaknya oke, nggak ada badai, kita lagi ada di sungai yang tenang, kita itu ngerasa over pede teman-teman. Atau enggak kita tuh kayak ngerasa strategi kita nih udah paling ciamik gitu kalau bahasa Cirebonnya ya, udah paling oke gitu. Kenapa? Saya ngalamin ini teman-teman, dimana waktu itu saya ngerasa hidup saya itu lagi baik-baik aja gitu. Dalam arti saya ketemu teman-teman yang luar biasa baik, saya ketemu pergaulan di kampus juga teman-teman saya baik, saya ketemu komunitas yang baik, saya juga ketemu laki-laki yang baik pada saat itu. Saya merasa hidup saya baik, aman dan nyaman gitu. Tapi ketika saya merasa hidup saya baik, aman dan nyaman, saya ngerasa secara nggak sadar saya ngerasa saya nggak butuh Tuhan gitu. Saya ngerasa ya udah kan hidup saya setiap hari begini aja, kayaknya udah oke aja. Jadi akhirnya saya ngerasa sudahlah, kita nggak usah terlalu berdoa secara kusyuk gitu, secara sungguh-sungguh gitu. Ya udah doa cuma sekedar formalitas. Tapi ada di satu titik di mana Tuhan kasih tahu kalau misalnya ternyata teman saya itu ada yang bermuka dua, ternyata ada yang depannya baik, ternyata di belakangnya cuman mau manfaatin dan lain sebagainya. Kadang dan itu momen di mana saya juga harus akhirnya melepaskan mereka teman-teman. Sakit gak? Sakit. Apalagi kalian kalau misalnya udah punya attachment, kalian yang misalnya punya pacar terus tiba-tiba putus itu menimbulkan luka, betul teman-teman? Kok gak setuju? Ketika kalian sayang deh sama orang deh, kalian sayang sama orang, kalian udah bestian banget sama teman kalian dan satu hari kalian harus melepaskan mereka karena kalian udah gak sejalan, itu pasti menyakitkan dan meninggalkan luka, bener gak teman-teman? Meninggalkan bekas dalam hidup kita, betul teman-teman? Tapi di situ adalah momen atau titik di mana Tuhan tuh ingetin kita tuh gak bisa hidup di luar Tuhan. Kita itu mau keadaan lagi aman, nyaman, mau di badai, dalam keadaan apapun Tuhan tuh cuma mau ingetin satu hal. Kita itu gak bisa hidup di luar Tuhan. Kita harus tetap tahu diri teman-teman, kita itu cuma manusia seuprit kecil. Sedangkan kita punya Tuhan yang luar biasa, yang udah tahu jalan hidup kita, yang udah tahu cerita hidup kita, masa depan kita. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Tuhan dan selalu gantung sama Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama baca di 2 Korintus 7 ayat 9. Ini dari Amplified Bible. Dikatakan seperti ini. Yet I am glad now, not because you were hurt and made sorry, but because your sorrow led to repentance, dalam kurung, and you turn back to God. For you felt a grief such as God meant you to feel, so that you might not suffer loss in anything on our account. Sorrow itu artinya deep distress caused by the loss of something you loved. Sorrow itu tuh kalau kalian translate itu tuh artinya duka teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian cari arti bahasa Inggrisnya secara keseluruhannya, sorrow itu artinya tuh kalian stres yang disebabkan karena kamu kehilangan sesuatu yang kamu cinta. Atau arti lainnya itu juga bisa kekecewaan. Jadi seringkali kita tuh ngalamin hal-hal kita kecewa sama orang. Atau kita mungkin harus melepaskan orang yang kita sayang. Atau kita harus melepaskan sesuatu yang kita sayangi dan sudah kita cintai. Tapi percayalah, setiap rasa sakit itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya satu. Untuk apa sih teman-teman? Menuju kepada pertobatan. Untuk mengembalikan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu identitas kita loh ini teman-teman. Kita yang sebenarnya itu gak bisa hidup, kita gak bisa hidup di luar Tuhan. Kita yang gak bisa hidup sendiri dengan cara dan strategi kita. Di sini yang mau saya highlight adalah kita itu gak bisa apa-apa teman-teman di luar Tuhan. Jadi jangan pernah hidup di luar anugerah Tuhan. Bisa next slide? Nih bagus nih, boleh difoto siapa tahu mau di story gitu kan. Jangan pernah hidup di luar anugerah Tuhan teman-teman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, saya berdoa
kita tetap terus gantung dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri, jangan pernah merasa strategi kita tuh udah paling keren deh, strategi kita tuh udah paling oke deh. Jangan pernah ngerasa kayak gini teman-teman. Saya mau cerita sedikit tentang ini teman-teman, tentang skripsi saya. Jadi saya itu jurusan biomedis. Kalau saya skripsi itu tuh harus project research. Research itu penelitian, jadi saya harus punya project dan saya harus menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, waktu bulan Oktober itu tuh kita disuruh bikin project timeline. Jadi kita itu bakal mulai project sekitar bulan Januari dan kita harus bikin project timeline-nya. Kamu mau ngapain selama 6 bulan sampai kamu submit itu tesis, submit skripsi kamu itu kamu mau ngapain? Akhirnya saya dan satu tim kita rancang dan lain sebagainya, kita planning pokoknya gini. Pokoknya planning kita itu bulan April, Mei awal itu udah selesai lah, supaya kita bisa nulis report dan kita bisa submit Juni gitu. Jadi kita tenang punya 1 bulan untuk ngerjain report gitu. Nah, di tengah perjalanan kita bahkan mulai itu 2 bulan lebih awal. Jadi November itu kita udah mulai project kita. Kita itu kenapa kita mulai lebih awal, karena scope of work-nya atau eksperimennya itu tuh cukup banyak, sekitar 4-5 dan ini nih berkaitan. Kalau misalnya saya nggak menyelesaikan eksperimen yang A atau misalnya data saya nggak valid, saya nggak bisa lanjut ke yang kedua. Kalau yang kedua ini juga gagal, saya nggak bisa lanjut yang ketiga. Jadi ini saling berkaitan teman-teman. Jadi kita udah planning, oke, kita November, ya Januari deh kita selesaiin eksperimen 1. Abis itu kita lanjut ke eksperimen 2, eksperimen 3 kita biar eksperimen 3 itu yang cukup sulit dan stepnya banyak. Jadi kita planning untuk kerjain selama 3 bulan terakhir. Dan tahu teman-teman, semua itu berantakan total. Selama saya itu sampai nangis di lab sama teman-teman saya karena semua project timeline ekspektasi kita itu tuh gagal total. Pokoknya segala data kita nggak valid lah, sel kita mati, masalah sama orang-orang lab dan lain sebagainya. Pokoknya ada aja dramanya. Sampai apa? Sampai kita harus ngulang semua eksperimen itu dalam waktu 1 bulan teman-teman. Itu saya udah terserah Tuhan gitu, terserah mau ngapain. Tapi saya belajar satu hal sih teman-teman. Saya tuh waktu itu terlalu menggampangkan gitu. Karena kenapa? Karena saya tuh dapat tim itu yang apa ya? Yang kita tuh udah satu sama lain udah connect. Jadi kita udah ngerti, kayak kita main mata aja udah ngerti gitu. Oh ya artinya apa? Dan saya tuh pada saat itu saya ngerasa saya tuh terlalu nyaman. Saya dapat tim kelompok yang pinter. Jadi saya merasa saya di carry. Saya merasa kayaknya udahlah pasti ini beres. Apalagi ada salah satu teman saya tuh dia terkenal sangat pintar. Jadi saya ngerasa kayaknya saya berada di zona aman dan nyaman dan pasti beres dan pasti gak ada drama gitu. Tapi Tuhan izinkan untuk saya mengalami banyak kegagalan, mengalami banyak pengulangan sampai akhirnya di 1 bulan terakhir itu saya benar-benar cuman ngulang. Saya cuma benar-benar berserah, berdoa sama Tuhan, terserah Tuhan, ini 1 bulan terakhir saya nggak tahu mau ngapain. Dan ajaibnya Tuhan adalah 1 bulan terakhir saya kerjain eksperimen 1 minggu, eksperimen 2 minggu, sisanya eksperimen 3 karena eksperimen 3 itu banyak stepnya dan lain sebagainya. Dan data saya itu tiba-tiba dalam 1 kali pengulangan itu langsung valid teman-teman. Itu saya percaya itu adalah Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk akhirnya udahlah pokoknya saya gantung lah, saya percaya sama Tuhan yang tolong saya benar-benar berserah. Dan dalam 1 bulan terakhir data saya valid dan akhirnya data saya diterima sama supervisor saya. Saya percaya itu adalah Tuhan teman-teman. Jadi ketika engkau merasa kalian ada di zona aman dan nyaman, jangan pernah tinggalin Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kalian berada di zona yang mungkin nyaman, kalian diberikan lingkungan yang baik, itu adalah anugerah dari Tuhan teman-teman. Jadi jangan pernah kalian tinggalkan Tuhan, jangan pernah hidup di luar anugerah Tuhan. Nah, amin teman-teman. Selanjutnya adalah, boleh next slide. Selanjutnya didikan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya sebagai tanda kepemilikan hidup kita
oleh Tuhan. Saya mau bacain dari Galatia 6 ayat 7. Ini versi Amplified Bible juga teman-teman. Hari ini kita belajar bahasa Inggris banyak-banyak, gak apa-apa ya. Oke, saya bacain Galatia 6 ayat 7 versi Amplified. Dikatakan seperti ini teman-teman. From now on, let no one trouble me. Dalam kurung, by making it necessary for me to justify my authority as an apostle and the absolute truth of the gospel. For I bear on my body the branding marks of Jesus, dalam kurung the wounds, scars, and other outward evidence of persecutions. This testify to His ownership of me. Sama-sama katakan His ownership of me. Oke, jadi di zaman dulu sekali, kalau di zaman-zaman Romawi ya, kerajaan Romawi, budak itu ditindik teman-teman. Jadi tindikan ini artinya tuh sebenarnya budak, tapi zaman dulu banget lah. Nah, mereka itu ditindik tuh pakai kayak kayu gitu, bener-bener ditusuk, terus akhirnya dikasih anting yang gede-gede. Kalau kalian pernah nonton kerajaan-kerajaan Romawi, antingnya gede-gede. Itu nunjukin apa sih? Nunjukin bahwa budak itu punya tuan. Dan kalau budak ini kenapa-kenapa, tuannya yang turun tangan. Kalau misalnya budak ini dilukai, dicederai sama orang, tuannya ini yang turun tangan, yang akan ngurusin. Karena kenapa? Karena budak ini nih udah punya pemilik gitu. Oke? Nah, tapi ada tanda lain yang biasa diberikan sama tentara-tentara Romawi. Biasanya itu bentuknya tato teman-teman. Jadi tato itu udah ada dari zaman Romawi. Tapi arti tato zaman dulu itu untuk menunjukkan, itu mark buat nunjukin kalau misalnya orang itu adalah tentara Roma. Dan ketika dia diutus atau dia misalnya diutus ke kerajaan seberang dan lain sebagainya, itu menunjukkan orang-orang tuh langsung bisa tahu, oh itu tentara Romawi. Oh itu tentara Romawi. Jadi ya udah langsung dibuka jalan apa segala dan lain sebagainya. Nah, di Amplified Bible ini, kalau kalian baca di Amplified Bible itu suka, kalau misalnya kalian punya Holy Bible yang Amplified version, dia suka ada titik-titik di atasnya teman-teman. Dan di bagian branding marks of Jesus itu di Amplified Bible yang lain itu mereka menggunakan kata stigma atau stigmata. Boleh next slide? Stigma atau stigmata itu yang saya bilang tadi, tanda, entah tindik, entah tato, yang diberikan orang zaman dulu untuk menunjukkan kepemilikan. Dan stigma ini berbicara tentang loyalty, attachment, and God's protection. Dan di ayat ini dikatakan setiap luka yang Tuhan berikan itu seringkali sebagai tanda bahwa kita itu milik Tuhan teman-teman. Itu seringkali berbicara tentang loyalty dan attachment yang kita sama Tuhan teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa menghidupi 3 poin ini kalau kita nggak punya sikap hati atau respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya punya beberapa temen yang akhirnya mereka terhilang karena mereka ngalamin masalah, mengalami proses didikan, akhirnya mereka terhilang. Dan ya saya nggak tahu lah maksudnya hidupnya sekarang gimana, karena saya juga udah nggak kontakan sama dia gitu. Tapi saya berdoa jangan ada satupun dari kita yang terhilang di sini. Amin teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, apalagi kita di sini anak-anak muda, saya cuma berdoa satu hal, kita miliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita jadi pasukan-pasukan Tuhan yang militan. Amin. Supaya kita bisa terus next level, hidup kita berbuah, hidup kita bisa dipakai Tuhan dan bisa jadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Saya mau ajak kita tutup sebelum akhirnya dilanjut. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu teman-teman. Lagu ini berkata, Tuhan jangan berhenti untuk didik setiap kami sampai tof, sampai semuanya baik, sampai semuanya tuntas dan genap. Dan hari ini saya berdoa, mungkin saya sangat singkat karena habis ini akan dilanjut, tapi saya berdoa satu hal gini teman-teman. Jangan pernah kita keluar dari jalannya Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari anugerah Tuhan. Jangan pernah kita memutuskan untuk udahlah berhenti, gak usah Tuhan-Tuhanan lah, saya capek. Hidup di luar Tuhan, di dalam Tuhan kayaknya gak ada perubahan gitu. Jangan pernah seperti itu teman-teman. Tapi miliki respon hati yang benar. Miliki
respon hati seperti clay itu loh teman-teman. Kayak clay itu mudah dibentuk gitu. Dan saya berdoa malam hari ini kita punya hati seperti clay. Supaya kenapa sih teman-teman? Supaya kita mudah dibentuk. Dan kita jadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Boleh kita sama-sama tutup mata, kita mau nyanyikan lagu ini biar jadi doa dalam hidup kita. Jangan berhenti tuh terus mendidikku, simpanku dalam perkenananmu, sampai puncak lawatan karakter dan unity tuntas sampai akhir. Yes, Tuhan, hujaniku terus dengan ya anugerah. Tuhan, ya Tuhan. Ketujuh rohmu hidup dalamku, sampai kedatanganmu kita bertemu di awan, sampai semua. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan sungguh sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Jangan berhenti tuh terus Ya Tuhan, mendidik. ini doa setiap kami Tuhan. Simpanku dalam perkenananmu, Tuhan, mari Tuhan terus beracara dalam hidup setiap kami Tuhan. puncak lawatan karakter Mari Tuhan, dan mari Tuhan. unity tuntas sampai akhir. Ajar dan didik setiap kami Tuhan. Hujaniku terus dengan anugerah. Kami gak mau hidup di luar anugerah-Mu Tuhan. Mari anugerahi kami terus Tuhan. Mari didik setiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Paksakan kehendak-Mu jadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Sampai semua. Ya Tuhan, biar ini jadi doa setiap kami sore hari ini Tuhan. Jangan berhenti tuh Terus mendidik, simpanku dalam perkenananmu, sampai puncak lawatan karakter dan unity tuntas sampai akhir. Jadiku terus dengan anugerah-Mu, ketujuh rohmu hidup dalamku, sampai kedatangan-Mu kita bertemu